Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Masih semangat untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang tahu nggak mengapa makhluk hidup itu perlu berkembang biak? Yap, betul. Makhluk hidup berkembang biak tujuannya adalah untuk menambah populasi atau melestarikan jenisnya agar ia tidak punah. Lebih jelasnya, kalian bisa lihat video perkembangbiakan tumbuhan berikut ini. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Tika. Kali ini aku sedang jalan-jalan di hutan. Yuk ikuti Tika. Wah, bagus sekali bunga ini. Tahukah kamu, perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, cara generatif atau dengan proses perkawinan, dan yang kedua, secara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang perhatikan pembahasan berikut. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Generatif. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Sebelum kita bahas apa itu penyerbukan, yuk kita lihat bagian-bagian bunga berikut. Bunga sempurna terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Penyerbukan terdiri dari beberapa jenis. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di putik yang masih berada di satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Misalkan serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga gadung yang ada di samping rumah. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Contoh serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga mana lagi yang ada di halaman rumah tetangga. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putik. Ini adalah tangkai putik. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Tadi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin.
maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas. Maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka, serbuk ada mengenai putik teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini, kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadap. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke putik. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka, serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh.
Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putih, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, lalu penyerbukan klastar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Nah, gimana? Jadi lebih jelas kan setelah lihat video tadi? Kalau sudah jelas, yuk kita coba simpulkan materi hari ini. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu generatif atau melalui proses perkawinan dan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Bunga adalah tempat untuk perkembangbiakan secara generatif. Bagian-bagian bunga banyak. Ada mahkota bunga untuk menarik perhatian serangga agar dibantu penyerbukan. Ada namanya benang sari, alat kelamin jantan. Ada putik, alat kelamin betina. Ada bakal biji, calon individu baru. Ada kelopak bunga, melindungi bunga. Dan ada juga yang namanya dasar bunga, tempat melekatnya bunga. Nah, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Jenis-jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya itu dibagi jadi 4. Jika perantaranya hewan, maka disebut zoidiogami. Kalau perantaranya manusia, disebut antropogami. Kalau perantaranya angin, disebut anemogami. Dan kalau perantaranya air, disebut hidrogami. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi hari ini, coba nanti kalian rangkum materi hari ini di buku catatan kalian ya. Boleh menggunakan pensil berwarna atau pulpen berwarna agar catatanmu lebih menarik. Nah, besok ketika sudah diizinkan untuk belajar di sekolahan, nanti Pak Jarod akan cek catatan kalian. Lengkap gak? Jangan lupa tetap semangat belajar. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.